Kalau Rangga benar-benar percaya Amara mencuri dari keluarganya, katakan langsung di depan 3 anak yang masih bergerak di dalam kandungannya. Suara Amara Laksmana terdengar tenang. Tetapi kedua tangannya gemetar ketika ia berdiri di lantai parkir apartemen mewah di Kuningan. 3 koper besar diletakkan berjajar di dekat pilar beton, bersama 2 kotak berisi pakaian bayi yang belum sempat ia susun. Hujan turun di luar gedung, dan angin membawa percikan air sampai ke area parkir. Kurang dari 1 jam sebelumnya, Amara pulang dari pemeriksaan kandungan rutin. Dokter meminta dirinya lebih banyak beristirahat karena mengandung bayi kembar 3 membuat tekanan pada tubuhnya semakin berat. Namun saat kartu akses ditempelkan pada pintu masuk lobi, lampu berubah merah. Petugas keamanan menolak membukakan pintu dan hanya mengatakan aksesnya telah dinonaktifkan atas permintaan keluarga Wiratama. Kini Rangga berdiri beberapa langkah darinya bersama seorang pengacara bernama Fajar dan 2 petugas keamanan. Wajah suaminya terlihat kaku, seolah percakapan mereka adalah rapat yang harus selesai sebelum jadwal berikutnya. Amara menunjuk koper dan bertanya kapan keputusan mengeluarkannya dibuat. Rangga menjawab semua barang pribadi sudah diperiksa dan tidak ada yang ditahan. Amara kembali bertanya mengapa kartu aksesnya diblokir sebelum ia diberi kesempatan menjelaskan. Rangga mengatakan perusahaan menemukan bukti serius dan dirinya tidak ingin mengambil risiko. Amara menahan napas ketika salah satu bayi bergerak kuat di sisi perutnya. Ia berkata, Rangga bahkan belum menanyakan hasil pemeriksaan anak-anak mereka. Rangga tidak menjawab. Fajar menyerahkan map berwarna hitam yang berisi permohonan perceraian, pernyataan kerahasiaan, dan surat pelepasan hak Amara terhadap seluruh fasilitas keluarga Wiratama. Pengacara itu menjelaskan bahwa bila Amara menandatangani malam itu, keluarga tidak akan membawa dugaan pencurian data ke media atau kepolisian. Sebagai gantinya, Amara harus mengakui telah menerima dokumen internal tanpa izin dan menyetujui perceraian sebelum kelahiran anak-anak. Amara membaca halaman pertama dengan wajah semakin pucat. Ia bertanya, mengapa proses itu harus selesai sebelum persalinan? Fajar mengatakan, keluarga membutuhkan kepastian hukum agar persoalan rumah tangga tidak memengaruhi struktur perusahaan. Rangga meminta Amara tidak memperumit keadaan. Ia mengatakan, bukti digital menunjukkan akun Amara membuka berkas tender kawasan Cikarang, menyalin rancangan pusat penitipan anak, lalu mengirimkannya kepada Yayasan Pelita Buruh yang bekerja sama dengan perusahaan pesaing. Amara menatapnya tidak percaya. Rancangan itu bukan milik Wiratama. Ia membuat konsep tersebut 2 tahun sebelum menikah. Ketika masih bekerja sebagai konsultan ruang publik, ia pernah menunjukkan desain awal kepada Rangga karena berharap perusahaan keluarganya mau membangun tempat penitipan anak untuk pekerja perempuan. Rangga mengatakan berkas yang ditemukan berada di server perusahaan. Amara menjawab, karena timnya diminta mengembangkan ide tersebut setelah pernikahan. Ia meminta Rangga membuka arsip lama di laptop pribadinya. Di sana terdapat sketsa, catatan wawancara, dan tanggal pembuatan sebelum dirinya mengenal keluarga Wiratama. Rangga mengatakan, perangkat itu sudah disita untuk pemeriksaan. Amara bertanya siapa yang memeriksanya. Rangga menjawab tim keamanan keluarga. Amara tertawa pendek tanpa kegembiraan. Orang yang menuduhnya menyita buktinya, lalu memeriksa sendiri perkara itu adalah orang yang sama. Dewi Kartika muncul dari lift pribadi. Beberapa menit kemudian, Ibu Rangga mengenakan pakaian gelap dan membawa payung yang belum sempat ditutup. Ia tidak terlihat terkejut melihat Amara berdiri di dekat koper. Dewi mengatakan semua keputusan dilakukan untuk melindungi nama baik keluarga dan masa depan 3 bayi yang sedang dikandung Amara. Menurutnya, anak-anak itu tetap akan mendapat kebutuhan yang layak. Bila hasil pemeriksaan membuktikan mereka adalah keturunan Rangga, Amara langsung menoleh kepada suaminya. Ia bertanya, apakah Rangga juga meragukan anak-anak mereka? Rangga mengatakan tidak ada yang menuduh soal itu, tetapi prosedur tetap diperlukan.
Amara merasa udara di sekitarnya berubah lebih dingin. Dewi kemudian menyebut Yayasan Pelita Buruh sebagai penerima data. Padahal nama organisasi tersebut belum pernah diucapkan Fajar di depannya. Amara menangkap kejanggalan itu dan bertanya bagaimana Dewi mengetahui detail tersebut. Dewi menjawab dirinya membaca laporan lengkap. Amara meminta laporan itu ditunjukkan. Dewi mengatakan dokumen perusahaan tidak dapat diserahkan kepada tersangka. Kata tersangka membuat bayi di dalam kandungannya kembali bergerak. Amara memegang perutnya dan berusaha mengatur napas. Ia mengatakan rancangan yang dianggap dicuri masih memuat kesalahan lama pada pintu darurat ruang bayi. Kesalahan itu sudah ia perbaiki 6 bulan sebelumnya. Bila berkas yang dikirim kepada yayasan masih memiliki kesalahan tersebut, berarti seseorang mengambil versi lama dari arsip pengembangan. Bukan dokumen terakhir dari perangkatnya. Rangga terlihat ragu sesaat. Namun Dewi segera mengatakan pencuri sering sengaja memakai versi lama, agar sulit dilacak. Amara menatap wajah suaminya. Berharap melihat sedikit keinginan untuk memeriksa. Yang muncul hanya kelelahan dan ketakutan terhadap skandal. Amara mengeluarkan ponsel dan membuka jadwal pemeriksaan kandungan. Waktu akses pada laporan yang diperlihatkan Fajar tercatat pukul 10:18 pagi. Pada waktu itu, Amara berada di rumah sakit di Pondok Indah untuk pemeriksaan aliran darah janin. Ia menunjukkan foto registrasi, bukti pembayaran, dan pesan dari dokter. Rangga mengatakan, akses dapat dilakukan dari jarak jauh. Amara menjawab sistem biometrik perusahaan membutuhkan pemindaian wajah dan sidik jari dari perangkat apartemen. Ia berada jauh dari rumah dan tidak membawa laptop kerja. Dewi mengatakan, teknologi dapat dimanipulasi oleh siapapun yang cukup berpengalaman. Amara bertanya mengapa semua penjelasan yang membuktikan dirinya tidak bersalah selalu dianggap manipulasi. Sementara setiap laporan yang disiapkan keluarga diterima sebagai kebenaran. Rangga meminta dirinya berhenti menyerang ibunya. Amara mengatakan dirinya sedang membela hidupnya sendiri. Rangga menjawab bahwa ia sudah terlalu sering melihat orang mendekati keluarga Wiratama dengan niat tersembunyi. Ayahnya pernah kehilangan perusahaan pertama karena mempercayai saudara sendiri. Sejak kecil Rangga diajari bahwa satu kesalahan dapat menghancurkan seluruh nama keluarga. Amara bertanya, apakah pernikahan mereka tidak berarti lebih dari satu laporan digital? Rangga mengatakan, perasaan tidak dapat menghapus bukti. Amara membalas bahwa bukti yang tidak diuji hanyalah cerita yang memakai angka. Keheningan jatuh di antara mereka. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan memasuki parkiran. Fajar melihat jam dan mengingatkan bahwa dokumen harus ditandatangani malam itu agar dapat didaftarkan sebelum akhir minggu. Amara menyadari mereka tidak datang untuk mendengar penjelasan. Mereka datang karena keputusan sudah selesai. Rangga mengatakan keluarga akan menyediakan apartemen kecil dan biaya hidup sampai persalinan bila Amara menandatangani semua dokumen. Ia juga menawarkan biaya rumah sakit serta perawat untuk 3 bayi. Amara bertanya, apakah bantuan itu akan dihentikan bila ia menolak mengakui sesuatu yang tidak dilakukan? Rangga mengatakan jangan mengubah tawaran menjadi ancaman. Amara menjawab bentuknya sudah seperti ancaman sejak koper diletakkan di parkiran. Ia mengambil pena dari map. Tetapi bukan untuk menandatangani. Ia mencoret bagian pengakuan dan menulis bahwa dirinya menolak seluruh tuduhan. Setelah itu ia menandatangani hanya halaman yang menyatakan telah menerima salinan gugatan. Fajar mengatakan tindakan tersebut akan memperpanjang perkara dan membuat keluarga mempertimbangkan laporan pidana. Amara mengembalikan pena lalu berkata, mereka bebas melakukan pemeriksaan terbuka. Ia akan menyerahkan semua arsip desain kepada ahli independen, tetapi tidak kepada tim yang bekerja untuk Dewi. Rangga menyuruhnya berpikir tentang anak-anak. Amara menatapnya dengan mata merah. Ia mengatakan sejak awal hanya dirinya yang memikirkan anak-anak itu sebagai manusia, bukan sebagai persoalan hukum. Ia menunggu Rangga mengatakan sesuatu yang dapat menghentikannya pergi. Lelaki itu hanya meminta petugas membantu memasukkan koper ke kendaraan.
Saat itulah sesuatu di dalam Amara pecah. Tetapi bukan harga dirinya. Harapan terakhir bahwa suaminya akan memilih memeriksa kebenaran akhirnya mati. Ia mengambil tas pemeriksaan kandungan, menolak bantuan petugas, lalu berjalan menuju area penjemputan. Dewi memanggilnya dan berkata keputusan malam itu masih dapat dibatalkan bila Amara bersedia bekerja sama. Amara tidak berbalik. Ia menjawab bahwa kerja sama tidak berarti mengakui kebohongan demi membuat keluarga mereka merasa aman. Hujan semakin deras. Ketika Amara berdiri di depan apartemen, tidak ada kendaraan yang segera menerima pesanannya karena lalu lintas Jakarta sedang macet. Ia mencoba menghubungi sahabatnya, Siska, yang tinggal di Bintaro. Panggilan pertama tidak terjawab. Panggilan kedua dijawab dengan suara panik setelah Siska mendengar keadaan Amara. Siska meminta dirinya menunggu di lobi. Tetapi petugas keamanan mengatakan ia tidak boleh masuk kembali. Salah satu dari mereka terlihat tidak nyaman dan menawarkan kursi kecil dekat pos luar. Amara duduk sambil memeluk tas dan menatap 3 koper yang basah terkena percikan hujan. Beberapa penghuni apartemen lewat dan memperhatikannya. Tetapi tidak ada yang bertanya. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal masuk dan menyatakan akun bank bersama telah dibekukan selama proses hukum. Kartu pembayaran keluarga juga tidak dapat digunakan. Amara memeriksa rekening pribadinya. Jumlahnya cukup untuk beberapa minggu. Tidak cukup untuk persalinan 3 bayi di rumah sakit swasta. Ia menarik napas panjang dan menghubungi klinik tempat dokter kandungannya bekerja. Perawat menyarankan agar Amara datang bila mengalami kram, perdarahan, atau tekanan kuat di bawah perut. Amara mengatakan dirinya hanya lelah. Namun beberapa detik setelah sambungan berakhir, rasa sakit pertama muncul. Bukan tendangan bayi, melainkan tekanan yang datang dari punggung menuju perut bagian bawah. Ia mencoba berdiri dan meyakinkan diri bahwa itu hanya kontraksi palsu. Ketika rasa sakit kedua datang kurang dari 10 menit kemudian, lututnya hampir kehilangan kekuatan. Petugas keamanan memanggil ambulans. Tetapi Amara menolak kembali ke rumah sakit keluarga Wiratama. Ia tidak ingin Dewi mengendalikan satu hal lagi dalam hidupnya. Siska akhirnya datang dengan mobil kecilnya. Setelah hampir 40 menit. Ia turun tanpa payung, memeluk Amara, lalu memarahi petugas yang membiarkan perempuan hamil tua menunggu di luar. Amara meminta dirinya berhenti karena tidak ingin menciptakan keributan. Mereka memasukkan koper ke bagasi dan kursi belakang. Dalam perjalanan menuju Bintaro, Amara berusaha menceritakan tuduhan yang diterimanya. Namun kontraksi datang semakin sering. Siska memperhatikan cara Amara menggenggam sabuk pengaman dan langsung mengubah arah menuju rumah sakit terdekat. Amara menolak. Ia mengatakan usia kandungannya baru 31 minggu dan mungkin tubuhnya hanya bereaksi terhadap tekanan. Siska menjawab bayi kembar 3 tidak menunggu seseorang siap menerima kenyataan. Saat kendaraan memasuki jalan tol, Amara merasa cairan hangat mengalir. Wajahnya kehilangan warna. Siska menyalakan lampu darurat dan menghubungi rumah sakit. Di antara rasa sakit, Amara membuka ponsel dan mengirim satu pesan kepada Rangga. Ia menulis bahwa dirinya sedang menuju rumah sakit karena kemungkinan persalinan dini. Pesan terbaca beberapa menit kemudian, tetapi tidak ada balasan. Di apartemen Kuningan, Rangga sedang duduk dalam rapat dengan Dewi dan tim hukum. Ponselnya diletakkan terbalik di atas meja. Dewi mengatakan semua komunikasi dengan Amara sebaiknya melalui pengacara agar tidak digunakan dalam persidangan. Rangga melihat notifikasi hanya sekilas lalu membiarkannya. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil untuk tidak membuka pesan itu kelak menjadi salah satu penyesalan yang tidak dapat ia perbaiki dengan uang. Amara dibawa ke ruang tindakan ketika tiba di rumah sakit Bintaro. Dokter mengatakan kontraksi terlalu kuat dan salah satu bayi menunjukkan tanda tekanan. Mereka akan mencoba menahan persalinan. Tetapi Amara harus bersiap bila operasi darurat diperlukan. Siska berdiri di samping ranjang sambil mengurus dokumen.
Ketika petugas menanyakan nama suami dan nomor yang dapat dihubungi, Amara terdiam. Ia akhirnya memberikan nama Rangga. Tetapi meminta rumah sakit tidak menunggu persetujuannya untuk tindakan. Siska menandatangani sebagai pendamping. Di antara pemeriksaan, Amara meminta tasnya dibuka dan mengeluarkan satu penyimpanan data kecil. Di dalamnya terdapat desain awal ruang penitipan anak, catatan wawancara dengan pekerja perempuan, serta riwayat perubahan berkas sejak sebelum pernikahan. Ia meminta Siska menyimpannya di tempat aman. Siska bertanya mengapa Amara masih memikirkan dokumen ketika nyawa dirinya dan bayi sedang dipertaruhkan. Amara menjawab karena keluarga Wiratama telah mengambil rumah, rekening, dan nama baiknya. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil hasil kerja yang menjadi satu-satunya jalan untuk membesarkan ketiga anaknya. Rasa sakit datang lagi. Amara menutup mata dan mendengar 3 detak jantung dari alat pemantau. Suaranya cepat, rapuh, tetapi masih ada. Ia berbisik bahwa mereka tidak perlu tumbuh dengan rasa kasihan dari siapapun. Malam itu, saat hujan membasahi Jakarta dan gugatan perceraian sedang disiapkan, Amara membuat keputusan pertama untuk masa depannya. Bila dirinya selamat bersama ketiga bayi itu, ia akan membangun sistem yang dulu dianggap tidak penting oleh keluarga Wiratama, bukan untuk membalas dendam, melainkan agar tidak ada perempuan lain yang harus memilih antara pekerjaan, anak, dan martabat seperti dirinya. 6 tahun setelah malam ketika dirinya dibawa ke ruang operasi darurat, Amara berdiri di lantai 2 sebuah pusat penitipan anak di kawasan industri Cikarang dan memeriksa jalur evakuasi sebelum pergantian shift malam dimulai. Ketiga bayinya dulu lahir prematur dengan berat badan rendah dan harus dirawat hampir 2 bulan. Amara menghabiskan masa itu berpindah antara ruang perawatan intensif, rumah sewa kecil di Bintaro, dan meja makan Siska yang dijadikan tempat menyusun proposal usaha. Kini ketiga anak itu tumbuh menjadi anak yang sehat dengan sifat berbeda. Aruna paling tenang dan selalu mengamati sebelum berbicara. Bima mudah marah bila melihat sesuatu dianggap tidak adil. Citra paling banyak bertanya dan sulit menerima jawaban yang tidak masuk akal. Mereka menggunakan nama Laksmana, bukan Wiratama. Amara tidak pernah menyembunyikan bahwa mereka memiliki ayah. Tetapi ia mengatakan, lelaki itu tidak tinggal bersama mereka dan belum siap menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di ruang 3, tidak banyak orang mengetahui hubungan masa lalu tersebut. Para karyawan mengenalnya sebagai pendiri yang keras terhadap standar keselamatan, cepat menemukan kesalahan operasional, dan hampir tidak pernah mengambil cuti. Jaringan Ruang 3 sudah memiliki 17 pusat penitipan anak di kawasan industri, gedung perkantoran, dan rumah sakit. Perusahaan itu belum menjadi raksasa, tetapi cukup kuat untuk membuat beberapa pengembang besar mulai menyesuaikan proyek mereka dengan sistem yang diciptakan Amara. Sistem tersebut mengatur jadwal penitipan sesuai pergantian shift, pemantauan kesehatan, ruang laktasi, prosedur darurat, dan akses keluarga tanpa menjadikan pekerja perempuan sebagai masalah produktivitas. Pagi itu, kepala operasional bernama Niken membawa kabar bahwa Wiratama Urban Living masuk dalam daftar peserta pembangunan kawasan terpadu baru di Cikarang. Proyek tersebut bernilai besar dan mensyaratkan fasilitas perlindungan pekerja perempuan, termasuk pusat pengasuhan anak untuk lebih dari 2.000 keluarga. Konsultan internasional yang menilai tender menyebut standar Ruang 3 sebagai salah satu model yang memenuhi syarat. Wiratama harus bekerja sama dengan mereka atau mengembangkan sistem sendiri dalam waktu kurang dari 3 bulan. Niken bertanya, apakah Amara akan menolak pertemuan karena sejarah pribadi. Amara menutup berkas pemeriksaan, lalu mengatakan Ruang 3 tidak dibangun untuk melayani perasaannya. Bila proses dilakukan terbuka dan tidak ada hak istimewa, perusahaan akan ikut presentasi. Namun ia melarang tim menerima undangan makan malam, komunikasi pribadi, atau perjanjian tanpa komite hukum.
Siska yang kini menjadi direktur keuangan mengingatkan bahwa Wiratama memiliki sumber daya untuk menekan harga dan meniru sistem mereka. Amara menjawab, semua rancangan utama sudah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual sejak sebelum Ruang 3 berdiri resmi. Ia juga masih menyimpan arsip pertama yang dibuat sebelum pernikahannya. Siska menatapnya lama lalu bertanya, apakah Amara siap bertemu Rangga? Amara mengatakan kesiapan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan bisnis, ia akan datang sebagai CEO. Bukan perempuan hamil yang pernah ditinggalkan di parkiran. Meski begitu, malam sebelum presentasi, Amara tidak dapat tidur. Ia berdiri di depan kamar ketiga anaknya, dan mengingat 3 inkubator yang dulu menjadi satu-satunya alasan dirinya bertahan. Ia tidak takut melihat Rangga. Ia takut melihat bagian dari dirinya yang mungkin masih mengingat seperti apa rasanya menunggu lelaki itu memilih mereka. Pertemuan berlangsung di ruang konferensi Wiratama Urban Living di SCBD. Dinding kaca memperlihatkan gedung-gedung Jakarta yang berkilau di bawah matahari siang. Amara datang bersama Niken, Siska, kepala keamanan anak, dan penasihat hukum Ruang 3. Ia mengenakan setelan sederhana tanpa perhiasan keluarga lama. Ketika pintu terbuka, Rangga sudah duduk di sisi meja bersama direktur proyek dan tim pengadaan. 6 tahun membuat wajahnya tampak lebih tajam dan lebih lelah. Ia menjadi direktur utama setelah ayahnya sakit. Sementara Dewi tetap memimpin dewan keluarga dan mengendalikan keputusan penting. Rangga berdiri begitu melihat Amara. Untuk beberapa detik, seluruh persiapan profesional di ruangan itu kehilangan makna. Ia memandang perempuan yang pernah ditinggalkannya saat membawa 3 anak mereka, lalu melihat logo Ruang 3 di layar. Amara hanya memberi salam formal dan langsung meminta waktu presentasi dimulai. Ia menjelaskan kebutuhan pekerja berdasarkan jenis shift, waktu tempuh dari pabrik, rasio pengasuh, ruang isolasi kesehatan, serta protokol penjemputan. Setiap angka berasal dari data lapangan, bukan slogan pemasaran. Rangga mendengarkan tanpa memotong. Ia melihat rancangan itu dan mengenali garis dasar yang dulu pernah diperlihatkan Amara di meja makan apartemen mereka. Namun sistem di depannya jauh lebih matang. Memiliki catatan penggunaan, evaluasi kecelakaan, dan hasil nyata pada tingkat kehadiran pekerja. Ketika presentasi selesai, direktur proyek mengatakan Ruang 3 adalah kandidat terkuat. Rangga bertanya kapan perusahaan tersebut didirikan. Amara menjawab, izin operasional pertama keluar 5 tahun 8 bulan sebelumnya. Tetapi hak cipta rancangan inti sudah didaftarkan 2 tahun sebelum pernikahan mereka. Tanggal itu membuat ruangan sunyi. Rangga meminta salinan bukti pendaftaran. Penasihat hukum Ruang 3 langsung menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan. Di dalamnya terdapat nomor registrasi, sejarah perubahan desain, dan catatan konsultasi dengan pekerja perempuan. Sejak Amara masih menjadi konsultan independen, Rangga melihat bahwa versi yang diduga dicuri 6 tahun lalu memang mengandung kesalahan lama pada jalur pintu darurat. Kesalahan itu tercatat telah diperbaiki oleh Amara beberapa bulan sebelum berkas perusahaan bocor. Berarti dokumen yang dikirim kepada Yayasan Pelita Buruh berasal dari arsip versi lama, bukan sistem terakhir milik Amara. Ia mengangkat wajah dan bertanya, mengapa bukti itu tidak pernah diberikan kepadanya. Amara menjawab dirinya sudah mencoba menunjukkannya di parkiran. Tetapi laptop dan dokumennya disita. Setelah perceraian, semua akses ke penasihat hukum keluarga ditutup. Ia mengirim 2 surat melalui pengacara bantuan hukum, tetapi tidak pernah menerima tanggapan. Rangga mengatakan ia tidak melihat surat tersebut. Amara menjawab tidak melihat selalu menjadi kebiasaan yang sangat berguna di keluarga Wiratama. Siska menyentuh map di meja sebagai peringatan agar Amara tetap tenang. Rangga lalu menawarkan agar pembicaraan dilanjutkan secara pribadi. Amara menolak. Semua komunikasi tentang proyek harus disaksikan tim dan dicatat. Direktur pengadaan berusaha mengembalikan suasana ke urusan kontrak. Tetapi Rangga terlihat
tidak lagi mampu melihat presentasi hanya sebagai bisnis. Ia akhirnya menyetujui proses penilaian terbuka dengan 3 penyedia dan audit kekayaan intelektual independen. Setelah pertemuan, Rangga mengikuti Amara hingga lorong lift. Ia meminta 5 menit tanpa pengacara. Amara menjawab 6 tahun sudah berlalu, tanpa 1 menit pun darinya. Jadi 5 menit tidak akan memperbaiki apapun? Rangga bertanya tentang anak-anak. Amara menekan tombol lift dan mengatakan mereka sehat. Rangga ingin tahu nama mereka, sekolah mereka, dan apakah mereka mengetahui dirinya. Amara menjawab nama mereka Aruna, Bima, dan Citra. Mereka tahu memiliki ayah biologis, tetapi tidak mengenalnya sebagai keluarga. Rangga terlihat kehilangan napas. Ia mengatakan Amara tidak berhak menghapus dirinya. Amara menoleh dengan tatapan dingin. Ia mengingatkan bahwa pesan mengenai persalinan dibaca tetapi tidak dijawab. Rumah sakit menelepon melalui pengacara dan keluarga Wiratama mengatakan semua komunikasi harus menunggu hasil pemeriksaan. Ketiga bayi dirawat intensif selama berminggu-minggu. Tidak ada satupun anggota keluarga datang. Rangga mengatakan Dewi memberitahunya Amara menolak akses dan menggunakan kelahiran anak untuk menekan perceraian. Amara bertanya, apakah ia pernah memeriksa sendiri? Rangga tidak dapat menjawab. Pintu lift terbuka. Sebelum masuk, Amara mengatakan dirinya tidak menghapus Rangga. Ia hanya tidak membangun cerita palsu bahwa seorang lelaki yang tidak pernah datang adalah ayah yang sedang ditunggu. Bila Rangga ingin mengetahui anak-anaknya, ia harus melalui proses hukum dan psikologis yang melindungi mereka. Bukan datang membawa nama keluarga. Rangga meminta setidaknya sebuah foto. Amara menolak. Ia tidak akan menyerahkan wajah anak-anak kepada orang yang belum memutuskan apakah ingin menjadi ayah atau hanya ingin memastikan ahli warisnya masih ada. 2 hari kemudian, sebuah undangan resmi tiba di kantor ruang 3 di BSD. Rangga meminta pertemuan untuk membahas lisensi sistem dan menawarkan kontrak eksklusif selama 10 tahun dengan nilai yang jauh melebihi perkiraan pasar. Selain pembayaran perusahaan, terdapat tawaran dana pendidikan untuk ketiga anak, rumah di Jakarta Selatan, serta saham yang akan ditempatkan atas nama mereka. Amara membaca seluruh dokumen, lalu mengembalikannya tanpa tanda tangan. Ia mengirim jawaban bahwa ruang 3 hanya menerima kontrak melalui tender terbuka. Dana anak, rumah, dan saham tidak boleh dicampur dengan urusan bisnis. Rangga datang sendiri ke BSD sore harinya dan mengatakan tawaran itu bukan suap, melainkan tanggung jawab yang seharusnya ia berikan sejak awal. Amara menjawab, tanggung jawab tidak muncul dalam lampiran kontrak setelah perusahaan membutuhkan produknya. Bila Rangga ingin membayar kewajiban anak, semua harus dibicarakan melalui mediator keluarga dan tidak memengaruhi keputusan ruang 3. Rangga mengatakan ia tidak tahu bagaimana memulai setelah 6 tahun. Amara menjawab mulailah dengan tidak membeli hak masuk. Saat Rangga berjalan melewati kantor, ia melihat dinding penuh foto pekerja perempuan bersama anak mereka. Di salah satu sudut terdapat foto 3 anak mengenakan seragam sekolah dalam acara ulang tahun perusahaan. Rangga berhenti cukup lama. Aruna berdiri paling kiri dengan ekspresi tenang yang mengingatkannya pada Amara. Bima memegang tangan adiknya. Citra tersenyum lebar ke kamera. Rangga menyentuh tepi bingkai tanpa izin, lalu menarik tangannya ketika Amara datang. Ia tidak meminta foto itu lagi. Rangga akhirnya mendapat kesempatan melihat ketiganya secara langsung bukan melalui rencana yang disusun, melainkan ketika mereka datang ke kantor ruang 3 sepulang sekolah. Pengasuh yang biasa menjemput mengalami masalah kendaraan, sehingga Siska membawa mereka ke BSD. Citra memasuki ruang depan, sambil berbicara cepat mengenai tugas sains. Bima langsung memperhatikan lelaki asing yang berdiri dekat meja ibunya. Aruna berhenti sedikit lebih jauh, dan menunggu penjelasan. Amara memperkenalkan Rangga sebagai rekan bisnis dari Wiratama Urban Living. Ia tidak menyebutkan hubungan biologis tanpa persiapan psikolog.
Rangga berusaha tersenyum. Tetapi wajahnya penuh emosi yang tidak dapat disembunyikan. Citra bertanya, mengapa ia memandang mereka seperti sudah mengenal. Rangga menjawab, karena wajah mereka mengingatkannya kepada seseorang. Bima bertanya siapa. Amara memotong dan meminta anak-anak mencuci tangan sebelum makan. Rangga melihat mereka berjalan menuju ruang istirahat. Lalu mengatakan Amara seharusnya memberitahu lebih awal bahwa mereka akan datang. Amara menjawab kantor itu miliknya, dan anak-anak tidak perlu menyesuaikan hidup untuk perasaan Rangga. Lelaki itu mengatakan ia hanya ingin bersiap. Amara membalas bahwa dirinya juga tidak mendapat waktu bersiap ketika 3 bayi harus lahir tanpa ayah. Kata-kata itu membuat Rangga diam. Namun sebelum pergi, Aruna kembali membawa botol minum yang tertinggal. Ia menatap Rangga lalu bertanya, apakah mereka pernah bertemu? Rangga mengatakan belum. Aruna berkata, wajahnya terlihat sedih, seperti orang yang kehilangan sesuatu. Rangga menjawab mungkin dirinya memang kehilangan terlalu banyak karena terlambat melihat di rumah Bintaro. Anak-anak bertanya tentang Rangga. Saat makan malam, Citra ingin tahu mengapa lelaki kaya itu terlihat hampir menangis. Bima mengatakan dirinya tidak menyukai cara Rangga melihat Amara. Aruna hanya bertanya, apakah Rangga adalah orang yang pernah membuat ibu mereka sedih? Amara berhenti menyendok sup. Selama bertahun-tahun ia selalu menjawab pertanyaan sesuai usia mereka. Tetapi pertemuan itu mengubah jarak yang selama ini dapat dijaga. Ia mengatakan, Rangga memang bagian dari masa lalu, dan suatu hari, mereka akan mengetahui lebih banyak dengan cara yang aman. Bima bertanya apakah Rangga adalah ayah mereka. Amara tidak berbohong. Ia menjawab ya. Keheningan panjang memenuhi meja makan. Citra menanyakan mengapa ayah mereka tidak tinggal bersama mereka. Amara mengatakan orang dewasa pernah membuat keputusan buruk dan dirinya tidak akan menjelaskan semuanya dalam satu malam. Bima bertanya, apakah Rangga membuang mereka? Amara berkata mereka tidak pernah dibuang olehnya. Mereka lahir, dirawat, dicintai, dan tumbuh bersama orang-orang yang memilih hadir. Tindakan Rangga adalah tanggung jawab Rangga, bukan ukuran nilai mereka. Aruna bertanya, apakah mereka harus bertemu lagi? Amara menjawab tidak ada yang harus dilakukan sebelum mereka siap. Namun malam itu, setelah anak-anak tidur, Amara duduk sendiri di ruang tamu dan menyadari bahwa menjaga mereka dari kebenaran terlalu lama juga dapat berubah menjadi bentuk kendali. Ia membutuhkan bantuan psikolog anak sebelum Rangga atau keluarga Wiratama mengambil langkah lebih jauh. Langkah itu datang lebih cepat daripada dugaannya. Dewi mengetahui keberadaan ketiga anak melalui laporan internal mengenai pertemuan proyek. 3 hari kemudian, pengacara keluarga Wiratama mengirim surat yang meminta verifikasi identitas, tes hubungan biologis, dan peninjauan hak mereka dalam struktur dana warisan Wiratama. Amara hampir merobek surat tersebut ketika membaca bahwa keluarga berhak memastikan para keturunan tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Siska meminta tim hukum memeriksa setiap lampiran. Di halaman terakhir terdapat kutipan peraturan keluarga mengenai hak suara saham untuk keturunan yang belum dewasa. Namun dokumen itu tidak lengkap. Nomor halaman meloncat dari 12 ke 14. Amara mengingat desakan Fajar agar perceraian selesai sebelum persalinan. Ia meminta pengacara mencari salinan asli aturan dana warisan. Malam itu, Rangga menelepon dan mengatakan dirinya tidak menyetujui bahasa surat tersebut. Amara bertanya, apakah ia akan mencabutnya? Rangga mengatakan, Dewi bertindak sebagai ketua dewan keluarga dan memiliki kewenangan sendiri. Amara menjawab selama Rangga hanya menjelaskan tindakan ibunya tanpa menghentikannya. Tidak ada perbedaan berarti antara mereka. Rangga meminta kesempatan bertemu melalui mediator. Amara menyetujui hanya bila psikolog anak menentukan waktu dan tidak ada hadiah, media, atau pembicaraan saham. Pada saat yang sama, audit awal kekayaan intelektual selesai. Laporan menyatakan rancangan dasar ruang 3 terdaftar atas nama Amara sebelum dirinya menikah dengan Rangga.
Wiratama Urban Living tidak dapat mengklaim kepemilikan. Tetapi beberapa modul yang dikembangkan selama perkawinan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dewi menggunakan ketidakjelasan itu untuk menekan tim tender. Ia mengatakan, perusahaan keluarga tidak seharusnya membayar hak cipta kepada mantan istri yang pernah membocorkan data. Rangga untuk pertama kalinya menolak pernyataan tersebut dalam rapat. Ia meminta penyelidikan lama dibuka kembali. Dewi mengingatkan bahwa perkara sudah ditutup melalui perceraian dan tidak ada alasan mengotori nama keluarga. Rangga menjawab nama baik yang bergantung pada bukti yang tidak pernah diuji tidak layak dipertahankan. Setelah rapat, ia mengakses arsip keamanan lama. Sebagian data sudah dipindahkan. Tetapi log menunjukkan satu kejanggalan. Pemindaian biometrik Amara digunakan di apartemen pukul 10:18 menit. Sementara catatan rumah sakit menunjukkan ia menjalani pemeriksaan kandungan pada waktu yang sama. Di bawah log tersebut terdapat catatan kecil bahwa sistem pernah mendeteksi duplikasi profil wajah. Laporan lengkapnya dikirim kepada Direktur Utama dan Penasihat Keluarga sehari sebelum Amara diusir. Nama penerima pertama adalah Rangga Wiratama. Status pesan tertulis telah diterima. Belum dibuka. Rangga menatap layar sampai ruangan terasa sempit. 6 tahun lalu. Bukti yang dapat menghentikan semuanya sudah berada di tangannya. Ia hanya memilih untuk tidak melihat. Rangga tidak tidur. Setelah menemukan laporan duplikasi biometrik yang tidak pernah dibukanya 6 tahun lalu. Ia membaca setiap baris berkali-kali. Seolah susunan kata dapat berubah bila ditatap cukup lama. Sistem keamanan mencatat wajah dan sidik jari Amara digunakan dari perangkat apartemen pada pukul 10:18 menit. Pada waktu yang sama, kamera rumah sakit, bukti pembayaran, dan catatan dokter menunjukkan Amara berada di ruang pemeriksaan kandungan di Pondok Indah. Laporan otomatis menyebut kemungkinan profil biometrik disalin melalui terminal administrasi keluarga. Peringatan itu dikirim kepada Rangga, Devi, Fajar, dan Kepala Keamanan sehari sebelum Amara diusir. Rangga dapat melihat bahwa perangkatnya menerima notifikasi pada pukul 9 malam. Ia bahkan ingat saat itu sedang duduk di ruang kerja bersama Dewi. Mendengar ibunya menjelaskan bahwa perceraian harus selesai sebelum media mengetahui kebocoran data. Rangga melihat pemberitahuan tersebut. Membaca judulnya. Lalu memilih tidak membuka lampiran karena takut menemukan sesuatu yang akan memaksanya menentang ibunya. Selama 6 tahun, ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa sistem telah membuktikan kesalahan Amara. Kini ia sadar sistem justru pernah memperingatkannya. Tetapi ia memilih kesimpulan yang membuat hidup lebih mudah. Pagi hari, ia memanggil kepala keamanan lama. Lelaki itu sudah pensiun dan awalnya menolak bicara. Setelah Rangga berjanji memberikan perlindungan hukum, kepala keamanan mengakui bahwa profil Amara pernah disalin melalui terminal milik Sekretariat Dewi. Ia menulis laporan resmi. Tetapi Fajar memintanya mengubah status menjadi gangguan teknis. Rangga bertanya siapa yang memberi perintah. Lelaki itu menjawab bahwa instruksi datang dari kantor ketua Dewan Keluarga sebelum Rangga sempat menemui Dewi. Surat permohonan pengawasan terhadap hak waris Aruna, Bima, dan Citra lebih dulu didaftarkan ke pengadilan keluarga. Dewi menuduh Amara sengaja menyembunyikan 3 keturunan Wiratama selama 6 tahun. Menolak verifikasi keluarga, dan menggunakan keberadaan mereka untuk memperoleh keuntungan dalam tender Cikarang. Permohonan itu tidak meminta hak asuh langsung, tetapi menuntut agar hak suara saham yang melekat pada ketiga anak diawasi oleh Dewan Keluarga sampai mereka dewasa. Dewi juga meminta pengadilan melarang Amara mengambil keputusan terkait saham tanpa persetujuan Wiratama. Ketika tim hukum Ruang 3 membawa dokumen tersebut ke kantor BSD, Amara membaca setiap halaman tanpa mengubah ekspresi. Namun Siska melihat jari sahabatnya menekan ujung kertas sampai memutih. Bagi Amara,
perkara itu bukan sekadar perebutan aset. Dewi sedang mencoba masuk ke kehidupan anak-anak melalui pintu yang dibuka oleh nama belakang biologis mereka. Pengacara Ruang 3 berhasil memperoleh salinan lengkap aturan dana warisan Wiratama. Halaman ke-13 yang hilang memuat ketentuan bahwa bila seorang keturunan lahir saat pernikahan masih sah, ibu kandungnya berhak menjadi pengawas sementara hak suara sampai anak berusia 18 tahun. Namun hak itu gugur bila perceraian selesai, sebelum kelahiran atau bila sang ibu terbukti merugikan perusahaan keluarga. Amara akhirnya memahami mengapa Fajar begitu mendesaknya menandatangani dokumen sebelum persalinan. Mereka bukan hanya ingin mengeluarkannya dari rumah. Mereka ingin memastikan 3 bayi lahir setelah ikatan hukum diputus, dan dirinya tidak pernah memperoleh tempat dalam pengawasan dana keluarga. Siska mengatakan bukti tersebut dapat menghancurkan narasi Dewi. Amara menjawab bahwa dirinya tidak ingin kursi dalam dana itu. Ia hanya tidak akan membiarkan Dewi memakai saham untuk mengendalikan anak-anaknya. Tekanan hukum datang pada saat Ruang 3 menghadapi masalah operasional paling serius sejak berdiri. Salah satu pusat penitipan anak di kawasan industri Cikarang menerima hasil inspeksi mendadak yang menunjukkan rasio pengasuh tidak sesuai standar selama 2 shift malam. Seorang kepala cabang mengubah jadwal tanpa persetujuan pusat karena 3 staf sakit. Tetapi tidak melaporkannya. Tidak ada anak yang terluka. Namun pelanggaran itu cukup untuk membuat izin operasional dibekukan sementara. Amara langsung mengambil alih semuanya. Ia memanggil staf tengah malam. Memeriksa kamera, jadwal, catatan kesehatan, dan kontrak kerja satu persatu. Ia menolak saran Niken agar tim kepatuhan memimpin pemeriksaan. Menurut Amara, reputasi Ruang 3 dibangun dari keselamatan, dan ia tidak dapat menyerahkan krisis kepada orang lain. Selama 3 hari, ia tidur kurang dari 4 jam, melewatkan pertemuan sekolah Citra, dan hampir lupa menjemput Bima dari latihan. Niken akhirnya menutup laptop di depan Amara dan mengatakan masalah pusat Cikarang tidak hanya terjadi karena kepala cabang melanggar prosedur. Sistem mereka juga gagal karena semua keputusan penting harus menunggu persetujuan Amara. Ketika Amara berada dalam rapat atau mengurus anak, tim lokal takut bertindak. Amara menuduh Niken mencari alasan. Niken menjawab bahwa Ruang 3 dibangun agar para ibu tidak harus memikul semuanya sendirian. Tetapi pendirinya justru menciptakan perusahaan yang bergantung pada satu perempuan yang tidak pernah mengizinkan dirinya beristirahat. Kalimat itu melukai Amara lebih dalam daripada kritik bisnis. Ia menyuruh Niken keluar. 1 jam kemudian, ia melihat 27 pesan belum dibalas dan menyadari pusat lain menunggu keputusan kecil tentang jadwal, pelatihan, dan pembelian alat. Ia telah membangun sistem untuk membebaskan perempuan lain, tetapi diam-diam menjadikan dirinya satu-satunya orang yang tidak boleh lemah. Rangga mencoba menghubungi Amara untuk memberitahukan laporan biometrik, tetapi semua komunikasi diarahkan melalui pengacara. Ia kemudian meminta mediator mengatur pertemuan pertama dengan anak-anak. Psikolog bernama Dr. Ratri menetapkan syarat yang ketat. Pertemuan hanya berlangsung 1 jam di ruang netral. Tidak ada pembicaraan hukum. Tidak ada pertanyaan mengenai saham. Dan Rangga tidak boleh memaksa dipanggil ayah. Ia menyetujui semuanya. Tetapi tetap datang membawa 3 kotak hadiah mahal. Untuk Aruna, ia membawa teleskop anak buatan Eropa setelah mendengar gadis itu menyukai astronomi. Untuk Bima, ia membawa robot rakitan. Untuk Citra, ia membawa 1 set alat seni profesional. Amara langsung meminta hadiah disimpan di mobil. Rangga mengatakan, benda itu hanya cara memperkenalkan diri. Amara menjawab, anak-anak bukan klien yang dapat diyakinkan melalui fasilitas. Rangga akhirnya masuk tanpa membawa apapun di ruang bermain. Ketiga anak duduk berdekatan. Aruna memandangnya dengan hati-hati. Citra tampak penasaran. Sedangkan Bima tidak berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya.
Rangga menjelaskan bahwa dirinya adalah ayah biologis mereka dan menyesal baru datang sekarang. Citra bertanya, apakah ia tidak tahu tempat tinggal mereka? Rangga menjawab dirinya menerima informasi yang salah. Bima langsung mengatakan, orang dewasa kaya seharusnya dapat mencari alamat bila benar-benar ingin. Rangga tidak mampu membantah. Aruna bertanya mengapa ia percaya orang lain dan bukan ibu mereka. Rangga mengatakan dirinya membuat keputusan buruk. Bima kemudian bertanya, apakah keputusan buruk itu berlangsung 6 tahun? Dokter. Ratri menghentikan percakapan ketika napas Rangga mulai tidak teratur. Namun sebelum sesi berakhir, Citra bertanya, apakah hadiah di mobil benar-benar untuk mereka? Rangga mengangguk. Bima berkata mereka tidak menginginkannya. Ia mengatakan, ibu mereka membeli barang dengan bekerja. Bukan karena merasa bersalah, setelah anak-anak keluar bersama Amara. Rangga tetap duduk di ruang bermain yang dipenuhi gambar dan rak buku rendah. Ia menyadari dirinya datang dengan bahasa yang paling dikuasainya. Nilai, fasilitas, akses, dan solusi cepat. Namun tidak satu pun menjawab pertanyaan sederhana tentang mengapa ia tidak datang. Di tempat parkir, Amara meminta ketiga anak menceritakan perasaan mereka, tanpa takut menyakiti siapapun. Citra mengaku penasaran dan mungkin ingin bertemu lagi. Aruna mengatakan, Rangga terlihat jujur ketika menyebut dirinya salah. Tetapi ia belum percaya. Bima berkata, tidak ingin melihatnya lagi, karena Rangga membuat Amara menangis. Amara tidak memaksa mereka memiliki jawaban yang sama. Malamnya, Bima mendengar Amara berbicara dengan Siska mengenai sidang dana warisan. Anak itu bertanya, apakah keluarga Rangga ingin mengambil mereka? Amara mengatakan, tidak seorang pun dapat mengambil mereka, hanya karena memiliki uang atau nama besar. Namun kecemasan Bima tidak hilang. Ia mulai sulit tidur, dan memeriksa pintu rumah berkali-kali. Amara menyadari konflik yang selama ini ingin dijauhkan dari anak-anak sudah masuk melalui ketakutan. Ia marah kepada Rangga, Devi, dan dirinya sendiri karena membiarkan masalah berkembang tanpa penjelasan yang cukup. Dokter. Ratri menyarankan agar Amara tidak menjadikan perlindungan sebagai alasan menutup semua informasi. Anak-anak membutuhkan kebenaran sesuai usia. Bukan keheningan yang mereka isi sendiri dengan bayangan lebih buruk. Nasihat itu sama menyakitkannya dengan kritik Niken. Amara mulai melihat pola yang tidak ingin diakuinya. Setelah dikhianati, ia berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengambil kendali lagi. Tanpa sadar, ia mengendalikan perusahaan, informasi, dan kehidupan anak-anak. Karena takut kesalahan orang lain kembali menghancurkan mereka, Rangga membawa laporan biometrik kepada Dewi di rumah keluarga mereka di Jakarta Selatan. Ia meletakkan salinan log, catatan rumah sakit, dan pernyataan kepala keamanan di atas meja. Dewi membaca semuanya tanpa terburu-buru. Ketika Rangga bertanya apakah ibunya menyalin data Amara, Dewi tidak menjawab langsung. Ia mengatakan teknologi keluarga digunakan untuk menjaga kepentingan keluarga dan beberapa prosedur tidak perlu dipahami oleh semua orang. Rangga bertanya sekali lagi. Dewi akhirnya mengatakan, Amara sudah menunjukkan tanda ingin membawa konsep penitipan anak keluar dari perusahaan. Menurutnya, menempatkan berkas pada perangkat Amara hanya mempercepat pengungkapan niat yang pasti akan terjadi. Rangga menatap ibunya dengan rasa asing. Ia bertanya apakah Yayasan Pelita Buruh benar-benar menerima data dari Amara. Dewi mengatakan yayasan itu pernah bekerja dengan Amara sebelum pernikahan, sehingga keterkaitannya cukup untuk menimbulkan keraguan. Rangga sadar itu bukan jawaban. Ia kemudian menanyakan alasan perceraian harus selesai sebelum kelahiran. Dewi berhenti membaca. Ia mengatakan, 3 anak akan memecah hak suara dana dan memberikan Amara posisi pengawas yang dapat menghambat semua keputusan keluarga. Pada saat itu, Wiratama sedang mempersiapkan restrukturisasi besar. Dewi tidak akan menyerahkan kendali kepada perempuan muda yang menurutnya terlalu emosional dan tidak memahami harga menjaga sebuah dinasti. Rangga bertanya, apakah dirinya pernah dianggap mampu membuat keputusan sendiri?
Dewi menjawab bila Rangga benar-benar mampu. Ia tidak akan kembali meminta penjelasan setelah 6 tahun. Kalimat itu memukul bagian terdalam dari dirinya. Rangga menyadari ibunya tidak pernah membesarkannya untuk menjadi pemimpin. Dewi membesarkannya agar menjadi orang yang menandatangani keputusan yang sudah dibuat olehnya. Rangga ingin langsung menyerahkan semua bukti kepada Amara. Tetapi pengacaranya memperingatkan bahwa dokumen keamanan keluarga dapat digunakan dalam sidang dan penyebaran sembarangan akan memberi Dewi alasan menyatakan bukti tercemar. Ia kemudian menghubungi Fajar. Pengacara yang dulu berdiri di parkiran awalnya menyangkal mengetahui manipulasi biometrik, namun ketika Rangga menunjukkan surat elektronik lama, Fajar mengakui bahwa Dewi memintanya mempercepat perceraian dan menunda semua komunikasi rumah sakit sampai status hukum selesai. Fajar mengatakan ia hanya menjalankan instruksi klien. Rangga bertanya, apakah dirinya bukan klien utama dalam perceraian tersebut? Fajar diam. Ternyata semua biaya hukum dibayar oleh dana keluarga. Dan Dewi mengendalikan arah perkara. Dalam arsip pesan, Rangga menemukan pemberitahuan rumah sakit mengenai persalinan darurat Amara. Pesan itu diteruskan kepada Fajar. Lalu dijawab bahwa pihak keluarga tidak dapat datang sebelum verifikasi selesai. Nama Rangga dicantumkan sebagai pihak yang mengetahui keputusan. Ia tidak pernah menulis jawaban itu, tetapi juga tidak pernah memeriksa apa yang dilakukan atas namanya. Rasa bersalah mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih berat daripada penyesalan. Rangga selama ini merasa ditipu oleh ibunya. Kini ia memahami bahwa kebohongan itu hanya berhasil karena dirinya berulang kali memilih tidak melihat. Ia mengirim salinan arsip kepada penyidik independen dan menyatakan bersedia memberikan keterangan. Meski langkah tersebut dapat menyeret dirinya serta perusahaan ke perkara pidana dan perdata. Setelah itu, ia memberitahu Dewan Wiratama bahwa dirinya mundur sementara dari pembahasan tender Ruang 3, agar tidak ada tekanan terhadap Amara. Sementara itu, Amara akhirnya memanggil kembali Niken dan seluruh kepala divisi. Ia mengakui bahwa kegagalan Cikarang bukan hanya kesalahan cabang. Struktur keputusan Ruang 3 terlalu bergantung padanya. Ia membentuk komite keselamatan dengan kewenangan menghentikan operasi tanpa menunggu persetujuan CEO, menunjuk Niken sebagai direktur operasional, dan memberikan anggaran darurat kepada setiap pusat. Tindakan itu terasa seperti menyerahkan bagian tubuhnya sendiri. Amara takut orang lain akan membuat kesalahan dan dirinya tetap harus menanggung akibat. Niken mengatakan itulah kepemimpinan, bukan menghilangkan risiko, melainkan membangun cara agar risiko dapat ditemukan sebelum berubah menjadi bencana. Izin Pusat Cikarang akhirnya dipulihkan setelah pelatihan ulang dan penambahan staf. Namun masalah tersebut membuat investor Ruang 3 menunda ekspansi. Amara tidak memiliki tenaga untuk melawan semua arah sekaligus. Pada malam, ketika ia akhirnya pulang sebelum anak-anak tidur, Aruna memberinya gambar keluarga. Di sana terdapat Amara, Siska, Niken, ketiga anak, dan satu ruang kosong di sisi kanan. Amara bertanya mengapa ruang itu tidak diisi. Aruna mengatakan, belum tahu apakah Rangga akan berada di sana atau hanya datang sebentar. Amara memeluk anaknya dan berjanji tidak akan menentukan jawabannya sendirian. Mereka akan melihat perbuatan Rangga, bukan hanya mendengar kata-katanya. Pertemuan kedua antara Rangga dan anak-anak berlangsung tanpa hadiah. Ia membawa 3 lembar kertas kosong dan meminta mereka menuliskan pertanyaan apapun. Citra bertanya, apakah Rangga pernah melihat foto mereka saat bayi? Rangga menjawab tidak. Aruna bertanya, apakah ia sekarang percaya Amara tidak mencuri? Rangga mengatakan ya. Dan bukti menunjukkan Amara dijebak. Bima bertanya, siapa yang menjebaknya? Rangga menjawab seseorang dari keluarganya. Tetapi perkara itu masih diperiksa. Bima lalu mengajukan pertanyaan yang paling sederhana. Mengapa Rangga tidak mencari sendiri ketika mereka lahir? Rangga menunduk cukup lama. Ia mengatakan karena dirinya takut menemukan bahwa keputusan yang sudah dibuat salah.
Ia memilih mempercayai orang lain agar tidak perlu melawan keluarganya. Bima berkata berarti Rangga lebih takut kepada keluarganya daripada takut kehilangan 3 anak. Rangga menjawab ya. Tidak ada pembelaan dalam suaranya. Setelah sesi, ia menemui Amara di lorong dan menyerahkan pemberitahuan resmi bahwa dirinya akan menjadi saksi dalam sidang dana warisan. Ia juga mengatakan telah menemukan laporan yang dulu tidak dibukanya. Amara membaca ringkasannya, lalu menatap Rangga dengan kemarahan yang lebih tenang daripada teriakan. Ia bertanya, apakah laporan itu benar-benar sudah berada di perangkatnya sebelum malam perceraian? Rangga mengakui. Amara berkata, selama 6 tahun ia mengira Rangga tidak mengetahui adanya kejanggalan. Kini ternyata ia sempat melihat pintu menuju kebenaran dan sengaja tidak membukanya. Rangga mengatakan, dirinya tidak meminta dimaafkan. Amara menjawab bagus. Karena ia belum memiliki apapun untuk diberikan. Beberapa hari kemudian, pengadilan menetapkan tanggal sidang pengawasan dana. Dewi akan menuduh Amara menggunakan anak-anak untuk merebut kekuasaan. Amara akan membawa seluruh sejarah desain, catatan rumah sakit, dan log biometrik. Sedangkan Rangga harus berdiri di antara ibu yang membesarkannya dan perempuan yang pernah dibuangnya. Lalu mengakui bahwa kebohongan terbesar dalam perkara itu bukan hanya dokumen palsu. Kebohongan terbesar adalah 6 tahun keyakinannya bahwa tidak mengetahui berarti tidak bersalah. Sidang pengawasan dana warisan Wiratama berlangsung di ruang pertemuan tertutup sebuah gedung hukum di SCBD. Meski bukan pengadilan pidana, keputusan yang diambil dapat menentukan siapa yang berhak mengawasi saham atas nama Aruna, Bima, dan Citra sampai mereka dewasa. Dewi datang bersama 3 pengacara keluarga dan 2 anggota Dewan Dana. Rangga duduk terpisah dari ibunya. Didampingi penasihat hukum independen. Amara hadir bersama Siska, tim hukum Ruang 3, serta Dr. Ratri sebagai ahli perlindungan anak. Ketiga anak tidak ditempatkan di ruang utama. Mereka menunggu di ruangan lain bersama Niken dan seorang pendamping resmi. Karena Amara menolak membiarkan mereka dijadikan tontonan dalam konflik orang dewasa. Dewi membuka pernyataannya dengan tenang. Ia mengatakan keluarga Wiratama tidak berniat mengambil anak dari Amara. Hanya ingin memastikan hak mereka sebagai keturunan tidak digunakan untuk memperkuat posisi bisnis ibu mereka. Menurut Dewi, Amara menyembunyikan kelahiran 3 ahli waris, membangun perusahaan dari rancangan yang dikembangkan selama perkawinan, lalu muncul kembali tepat ketika Wiratama membutuhkan teknologi Ruang 3. Pengacaranya menyebut rangkaian itu terlalu teratur untuk dianggap kebetulan. Amara tidak langsung membantah. Ia menunggu sampai seluruh tuduhan selesai. Lalu mengatakan dirinya tidak datang untuk meminta saham, nama keluarga, atau tempat di dewan. Ia datang karena Dewi menggunakan 3 anak sebagai alasan memasuki hidup mereka. Setelah 6 tahun, tidak pernah memastikan apakah mereka bahkan selamat setelah lahir prematur. Tim hukum Amara memulai dari sejarah kepemilikan rancangan Ruang 3. Mereka menampilkan arsip desain pertama yang dibuat 3 tahun sebelum pernikahan Amara dengan Rangga. Dokumen tersebut memiliki catatan wawancara dengan pekerja perempuan di Bekasi, sketsa ruang laktasi, jadwal penitipan berdasarkan shift, dan rancangan jalur evakuasi bayi. Setiap perubahan tercatat melalui layanan penyimpanan yang tidak terkait dengan Wiratama. Ahli kekayaan intelektual menjelaskan bahwa versi yang dituduhkan bocor dari server perusahaan sebenarnya merupakan salinan lama yang pernah Amara bagikan kepada Rangga sebagai bahan percakapan pribadi. Berkas itu masih memuat kesalahan pada arah pintu darurat yang sudah diperbaiki Amara beberapa bulan sebelumnya. Jika Amara memang berniat menjual rancangan kepada pihak lain, tidak masuk akal ia mengirim versi yang sudah tidak digunakan dan lebih buruk daripada sistem yang dimilikinya sendiri. Dewi mengatakan fakta itu belum membuktikan siapa yang mengirim berkas. Amara menjawab bukti berikutnya akan menjelaskan hal tersebut. Timnya menampilkan catatan pemeriksaan kandungan pada hari kebocoran data.
Pukul 10:18. Amara berada di ruang pemeriksaan Rumah Sakit Pondok Indah. Kamera rumah sakit. Pembayaran. Catatan dokter. Dan hasil pemantauan janin membuktikan kehadirannya selama hampir 2 jam. Pada waktu yang sama, sistem apartemen mencatat pemindaian wajah serta sidik jarinya. Seorang ahli keamanan digital menjelaskan bahwa satu orang tidak mungkin berada di 2 lokasi dan penggunaan profil tersebut hanya dapat terjadi bila data biometrik disalin melalui terminal administrasi. Terminal yang dipakai berada di bawah sekretariat Dewan Keluarga yang saat itu dikendalikan Dewi. Dewi tetap mempertahankan ketenangannya. Ia mengatakan akses terminal dapat digunakan banyak staf dan tidak ada bukti dirinya sendiri menekan tombol. Tim Amara lalu menampilkan surat elektronik kepala keamanan lama yang melaporkan duplikasi profil wajah. Pesan itu dikirim kepada Dewi, Fajar, dan Rangga sehari sebelum Amara diusir. Beberapa menit setelah laporan masuk, Fajar mengirim instruksi agar status peringatan diubah menjadi gangguan teknis. Pada malam yang sama, kartu akses apartemen Amara dinonaktifkan. Meski percakapan mengenai perceraian baru dilakukan keesokan harinya, pengacara Amara bertanya kepada Fajar, siapa yang meminta proses hukum dipercepat sebelum kelahiran. Fajar yang kini memberikan kesaksian di bawah perjanjian perlindungan menjawab bahwa Dewi menginginkan perceraian didaftarkan secepat mungkin. Menurutnya, alasan resmi adalah mencegah skandal perusahaan memengaruhi nama keluarga. Namun dalam surat elektronik internal terdapat kalimat bahwa status ibu dari keturunan belum dewasa harus diselesaikan sebelum hak pengawasan dana aktif. Ruangan menjadi sunyi ketika salinan halaman ke-13 dari aturan dana warisan ditampilkan. Ketentuan itu memberi ibu kandung hak mengawasi suara saham anak selama pernikahan masih sah saat kelahiran, kecuali ia terbukti merugikan perusahaan. Amara akhirnya memiliki jawaban lengkap atas pertanyaan yang menyiksanya selama 6 tahun. Tuduhan pencurian bukan hanya alat untuk mengusirnya. Tuduhan itu diciptakan agar dirinya kehilangan hak hukum sebelum ketiga bayi lahir. Dewi berkata, aturan tersebut dibuat untuk mencegah orang luar mengendalikan dana keluarga. Amara menjawab orang luar yang dimaksud adalah istri yang sedang mengandung 3 cucu Dewi sendiri. Ketua panel meminta Rangga memberikan kesaksian. Ia berdiri dengan wajah lebih pucat daripada biasanya dan membawa satu perangkat lama yang digunakan 6 tahun sebelumnya. Pada layar ditampilkan notifikasi peringatan keamanan yang masuk malam sebelum perceraian. Statusnya belum dibuka. Rangga mengatakan dirinya melihat judul pesan itu. Ia mengetahui laporan tersebut berkaitan dengan kemungkinan duplikasi biometrik Amara, tetapi sengaja tidak membuka lampiran. Ia sedang duduk bersama Dewi dan Fajar saat mereka menjelaskan bahwa bukti terhadap Amara sudah cukup. Bila laporan baru menunjukkan ketidaksesuaian, Rangga tahu dirinya harus menghentikan perceraian, menghadapi keluarganya, dan mempertimbangkan bahwa istrinya mungkin tidak bersalah. Ia tidak ingin melakukan semua itu. Ia lebih takut terlihat bodoh karena mempercayai Amara, daripada takut menghukum perempuan yang tidak bersalah. Salah satu pengacara Dewi menyela dan mengatakan, Rangga hanya sedang mencoba memindahkan tanggung jawab kepada ibunya. Rangga menggeleng. Ia mengatakan Dewi memang membangun jebakan, tetapi dirinya membuat jebakan itu berhasil dengan memilih diam. Ia juga mengakui menerima pesan rumah sakit saat Amara mengalami persalinan dini. Pesan tersebut terlihat di ponselnya. Namun ia mengikuti saran Fajar agar komunikasi dilakukan melalui pengacara. Rangga tidak mencari tahu apakah Amara selamat, tidak meminta melihat ketiga bayi, dan tidak memeriksa apakah keluarga benar-benar dilarang datang. Ia hanya menerima penjelasan yang paling mudah. Pengakuan itu tidak membuat Amara merasa menang. Dadanya justru semakin sesak karena untuk pertama kalinya, ia mendengar betapa kecil jarak antara keselamatan keluarganya dan keberanian yang tidak pernah dipilih Rangga. Dewi akhirnya kehilangan ketenangan ketika panel menanyakan alasannya mengatur semua itu. Ia mengatakan
Dirinya tidak berniat membahayakan Amara atau bayi-bayi tersebut. Menurutnya, Amara akan tetap mendapat biaya hidup dan perawatan bila mau bekerja sama. Ia hanya ingin memastikan kekuasaan Dana tidak terpecah. Setelah suaminya meninggal, keluarga Wiratama hampir hancur karena terlalu banyak orang memiliki hak bicara. Saudara Rangga menjual aset tanpa persetujuan. Sepupu mereka membawa utang ke perusahaan. Dan setiap pasangan baru datang dengan kepentingan sendiri. Dewi menghabiskan puluhan tahun menutup kebocoran, mempertahankan kendali, dan menjaga ribuan pegawai tetap bekerja. Ia melihat Amara sebagai ancaman karena perempuan itu cerdas, mandiri, dan memiliki 3 anak sekaligus. Bila Amara mendapat hak pengawasan saham, Dewi percaya pusat kekuasaan akan berpindah. Amara bertanya, apakah Dewi pernah melihat dirinya meminta jabatan atau saham? Dewi menjawab, orang yang berbahaya tidak selalu meminta secara langsung. Mereka membangun pengaruh sampai semua orang bergantung. Amara mengatakan ketakutan Dewi bukan bukti kesalahan orang lain. Dewi membalas bahwa Amara sekarang berdiri sebagai CEO perusahaan yang dibutuhkan Wiratama. Tepat seperti yang dulu ia khawatirkan. Amara menatapnya tanpa emosi. Ia mengatakan, ruang 3 dibangun setelah keluarga Wiratama membekukan rekeningnya dan membiarkannya melahirkan 3 bayi prematur tanpa bantuan. Bila keberhasilannya kini terlihat seperti ancaman, itu bukan karena ia mencuri kekuasaan. Itu karena Dewi gagal menghancurkannya saat panel berhenti untuk memeriksa bukti. Dokter Ratri memberitahu bahwa Aruna ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Rangga. Amara sempat menolak karena tidak ingin anaknya dibawa masuk. Namun Ratri menjelaskan Aruna tidak akan berada di ruang utama. Pertanyaan dapat disampaikan melalui sambungan suara dari ruang pendampingan. Dan anak itu sudah memahami bahwa ia boleh berhenti kapan saja. Rangga duduk kembali ketika suara Aruna terdengar dari pengeras kecil. Gadis itu bertanya, mengapa Rangga belum pernah datang mencari mereka. Bahkan setelah tahu mereka lahir. Rangga menarik napas, tetapi tidak segera mampu menjawab. Aruna melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Ia mengatakan orang dewasa sering berkata sibuk, takut, atau menerima informasi salah. Namun 6 tahun adalah waktu yang sangat lama. Apakah selama itu, Rangga tidak pernah sekalipun berpikir bahwa 3 anak mungkin menunggunya? Rangga menunduk. Ia menjawab dirinya memikirkan mereka. Tetapi selalu memilih menunda, karena takut kebenaran akan membuktikan dirinya bersalah. Bima kemudian terdengar bertanya, apakah Rangga sedih karena kehilangan mereka atau karena semua orang sekarang tahu kesalahannya? Pertanyaan itu membuat Rangga bangkit setengah langkah lalu kehilangan kekuatan. Ia berlutut di lantai. Bukan di depan panel atau kamera. Melainkan karena kakinya tidak lagi mampu menopang tubuh. Ia mengatakan, dirinya tidak memiliki alasan yang cukup. Ia meminta maaf kepada ketiga anak dan kepada Amara. Ia mengaku membiarkan ketakutan pada keluarga menjadi lebih besar daripada tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Amara tidak mendekat. Ia membiarkan Rangga tetap berlutut selama beberapa detik. Lalu mengatakan permintaan maaf tidak membutuhkan posisi tubuh seperti itu. Rangga tidak perlu merendahkan diri untuk meminta kembali pernikahan yang telah dihancurkannya. Ia perlu berdiri dan menanggung akibat dari semua keputusan selama 6 tahun berikutnya. Rangga mengangkat wajah dengan mata merah. Ia berkata dirinya tidak meminta Amara kembali. Ia hanya ingin kesempatan memperbaiki hubungan dengan anak-anak. Amara menjawab kesempatan itu bukan miliknya, untuk diberikan sendirian. Aruna, Bima, dan Citra memiliki suara. Dokter Ratri akan menentukan proses yang aman. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada tekanan nama keluarga. Dan tidak ada penggunaan saham untuk membuktikan kasih sayang. Rangga mengangguk. Amara kemudian mengatakan, sesuatu yang membuat ruangan kembali sunyi. Ia dapat menerima bahwa Rangga ditipu. Tetapi tidak akan menerima cerita bahwa dirinya hanyalah korban Dewi. Rangga menerima peringatan.
menolak membukanya, membaca pesan persalinan, lalu memilih rapat. Setiap keputusan tersebut adalah miliknya. Rangga berdiri perlahan dan mengakui hal itu. Ia tidak meminta agar kesalahan dibagi rata. Ia mengatakan Dewi merancang kebohongan. Tetapi dirinya yang memilih percaya karena kebohongan itu melindungi kenyamanannya. Dewi memandang putranya dengan campuran marah dan terluka. Ia berkata Rangga menghancurkan ibunya demi perempuan yang tidak akan pernah menerimanya kembali. Rangga menjawab kesaksian bukan pertukaran untuk mendapatkan amarah. Kebenaran tetap harus diucapkan meski tidak memberikan hadiah apapun. Panel mengeluarkan keputusan sementara pada sore hari. Permohonan Dewi untuk menguasai pengawasan saham ketiga anak ditolak. Hak suara mereka ditempatkan di bawah wali independen sampai pemeriksaan pidana dan perdata selesai. Amara diberi hak mewakili kepentingan pribadi anak. Tetapi tidak dapat menggunakan saham dalam keputusan bisnis Ruang 3 atau Wiratama tanpa persetujuan wali. Ia menerima batas tersebut karena sejak awal tidak menginginkan kendali dana. Dewi diberhentikan sementara dari jabatan Ketua Dewan Keluarga dan diminta menyerahkan seluruh akses administrasi, bukti mengenai pemalsuan biometrik, manipulasi dokumen, serta upaya menghalangi komunikasi rumah sakit diteruskan kepada penyidik. Fajar kehilangan wewenang mewakili keluarga selama pemeriksaan etik. Wiratama Urban Living diwajibkan menghentikan penggunaan rancangan Ruang 3 sampai kesepakatan lisensi sah dibuat. Ketua panel juga memerintahkan pencabutan semua pernyataan internal yang menyebut Amara pencuri data. Tidak ada tepuk tangan setelah keputusan dibacakan. Amara hanya memejamkan mata sebentar. 6 tahun ia membayangkan bagaimana rasanya ketika nama baiknya dipulihkan. Ternyata kelegaan itu tidak datang sebagai kebahagiaan besar. Yang muncul adalah kelelahan, kemarahan, dan kesadaran bahwa ketiga anaknya tetap harus hidup dengan akibat dari kebohongan orang dewasa. Di luar ruang sidang, media bisnis sudah menunggu karena kabar perkara bocor dari salah satu anggota dewan. Rangga menawarkan menggunakan pintu belakang agar Amara dan anak-anak tidak difoto. Amara menyetujuinya hanya karena doktor. Ratri mengatakan kerumunan dapat membuat Bima panik. Mereka berjalan melalui lorong layanan menuju lift. Rangga menjaga jarak beberapa meter dan tidak mencoba berbicara dengan anak-anak ketika pintu lift hampir tertutup. Citra menahan tombol lalu bertanya, apakah Rangga akan datang ke sesi berikutnya. Rangga mengatakan, ia akan datang bila mereka mengizinkan. Citra menjawab, ia belum tahu apakah mengizinkan. Tetapi Rangga tidak boleh menghilang. Hanya karena jawabannya belum pasti, Rangga berjanji akan tetap hadir sesuai jadwal. Bima tidak mengatakan apapun, sedangkan Aruna menatap ayahnya cukup lama sebelum masuk. Setelah anak-anak pergi bersama Siska dan Dr. Ratri, Rangga meminta Amara memberitahu syarat yang harus dipenuhi. Amara mengatakan, syarat pertama adalah tidak menjadikan penyesalan sebagai pusat hidup semua orang. Anak-anak tidak bertugas menyembuhkannya. Syarat kedua adalah menerima bahwa dirinya mungkin hanya akan menjadi ayah, bukan suami. Syarat ketiga adalah membuktikan perubahan melalui tindakan yang membosankan dan berulang. Datang tepat waktu, mengikuti terapi, mendengar saat ditolak, serta tidak menggunakan uang untuk mempercepat kedekatan. Rangga menerima semuanya. Malam itu, Dewi mengirim surat kepada Dewan Wiratama dan menyatakan, Rangga tidak lagi layak memimpin perusahaan karena telah membocorkan rahasia keluarga. Beberapa komisaris mendukungnya. Khawatir pengakuan, Rangga akan menurunkan kepercayaan investor. Rangga memilih mengundurkan diri sementara dari jabatan direktur utama sampai pemeriksaan selesai. Ia juga menyatakan tidak akan mewakili saham anak-anak dan mendukung wali independen. Keputusan tersebut mengguncang Wiratama Urban Living, tepat ketika tender Cikarang memasuki tahap akhir. Tanpa kerja sama Ruang 3, perusahaan hampir pasti kehilangan proyek. Sejumlah direksi meminta Amara menandatangani kontrak sebagai bagian dari penyelesaian.
Amara menolak menghubungkan kebenaran pribadi dengan transaksi perusahaan. Ruang 3 akan mengikuti tender secara terbuka. Dengan harga wajar. Audit lisensi. Dan perlindungan tenaga kerja yang tidak dapat dihapus setelah proyek dimenangkan. Siska bertanya, apakah Amara siap menghadapi kemungkinan Wiratama memilih penyedia lain hanya untuk menghukumnya? Amara menjawab ruang 3 tidak dibangun untuk menjadi alat balas dendam atau alat penebusan. Bila perusahaan mereka menang, itu harus karena sistemnya terbaik. Bila kalah secara tidak adil, mereka akan melawan melalui hukum. Bukan hubungan lama. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, Amara tidak lagi membutuhkan Rangga percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Kebenaran sudah berdiri tanpa persetujuannya. Yang tersisa bukan pertanyaan apakah pernikahan dapat kembali, melainkan apakah Rangga mampu membangun sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Hubungan dengan anak-anak yang tidak dapat dibeli, diwarisi, atau dipercepat hanya karena seorang lelaki akhirnya berlutut. Setahun setelah sidang dana warisan, kehidupan Amara tidak berubah menjadi tenang hanya karena namanya sudah dibersihkan. Ruang 3 memenangkan tender kawasan Cikarang melalui proses terbuka setelah mengalahkan 2 penyedia lain dalam penilaian keselamatan, biaya, dan kesiapan operasional. Wiratama Urban Living diwajibkan membayar lisensi penuh untuk setiap modul yang digunakan. Menarik seluruh dokumen internal yang pernah menyebut Amara sebagai pencuri, serta mengumumkan bahwa rancangan dasar Ruang 3 telah terdaftar sebelum pernikahannya dengan Rangga. Amara menolak menerima saham, arumah, atau pembayaran tambahan yang disebut sebagai kompensasi moral. Semua kerugian bisnis dihitung melalui auditor. Sedangkan persoalan pribadi dipisahkan dari kontrak perusahaan. Ia tidak ingin kesuksesan Ruang 3 terlihat sebagai hadiah dari keluarga yang pernah mengusirnya. Pusat pengasuhan baru di Cikarang dibangun dengan ruang laktasi. Jadwal penitipan mengikuti 3 pergantian shift, layanan kesehatan dasar, dan transportasi darurat untuk anak pekerja. Lebih dari 1.000 perempuan yang sebelumnya sering absen karena kesulitan pengasuhan mulai memiliki pilihan yang lebih aman. Dalam acara pembukaan, beberapa media mencoba mengubah kisah itu menjadi kemenangan mantan istri atas keluarga konglomerat. Amara menolak judul tersebut. Ia mengatakan, Ruang 3 tidak dibangun untuk membuat seorang lelaki menyesal. Perusahaan itu dibangun agar perempuan tidak kehilangan pekerjaan hanya karena menjadi ibu. Dewi tidak lagi memegang kendali atas dana warisan Wiratama. Penyelidikan membuktikan bahwa terminal sekretariatnya digunakan untuk menyalin profil biometrik Amara, menempatkan berkas lama di perangkat apartemen, serta mengirim data kepada pihak yang dapat dikaitkan dengan Yayasan Pelita Buruh. Fajar kehilangan izin praktik sementara dan menghadapi proses etik karena menahan komunikasi rumah sakit, serta mempercepat perceraian untuk memengaruhi hak pengawasan dana. Dewi tidak pernah memberikan pengakuan penuh seperti yang diharapkan media. Ia tetap mengatakan tindakannya dilakukan untuk mencegah keluarga terpecah. Namun di hadapan penyidik, ia akhirnya mengakui bahwa kelahiran 3 anak akan mengubah keseimbangan suara dan memberi Amara tempat yang tidak dapat dikendalikan. Pengadilan menjatuhkan pembatasan jabatan, kewajiban ganti rugi, dan larangan mengakses sistem administrasi keluarga. Rangga tidak meminta hukuman lebih ringan, tetapi juga tidak menjadikan ibunya monster agar dirinya terlihat lebih baik. Dalam salah satu pertemuan terakhir mereka, Dewi bertanya, apakah Rangga merasa puas setelah memilih Amara dan kehilangan ibunya? Rangga menjawab dirinya tidak memilih Amara sebagai pasangan dan tidak sedang menukar satu perempuan dengan perempuan lain. Ia memilih mengakui kebenaran yang selama ini sengaja dihindari. Dewi mengatakan keluarga akan mengingatnya sebagai anak yang menghancurkan nama Wiratama. Rangga menjawab nama yang hanya bertahan melalui kebohongan, sudah hancur sebelum dirinya berbicara. Rangga tidak kembali menjadi direktur utama. Dewan menunjuk pemimpin profesional dari luar keluarga.
Sementara dirinya menerima posisi tanpa kewenangan eksekutif dalam tim pemulihan tata kelola. Ia harus mengikuti pemeriksaan, membuka semua keputusan lama, dan menjelaskan mengapa banyak persetujuan dilakukan tanpa pengawasan. Kekayaan serta nama keluarga tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Sebagian saham pribadinya ditempatkan dalam pengawasan independen untuk menjamin kewajiban terhadap ketiga anak. Tetapi ia menolak menggunakan dana tersebut sebagai cara mendekati mereka. Setiap 2 minggu, Rangga menghadiri sesi bersama Dr. Ratri. Pertemuan pertama berlangsung 40 menit dan sebagian besar diisi keheningan. Bima duduk paling jauh dan tidak menjawab saat Rangga bertanya tentang sekolah. Citra membawa banyak pertanyaan tetapi berubah kesal ketika Rangga menjawab terlalu panjang. Aruna mengamati apakah lelaki itu datang tepat waktu. Rangga belajar bahwa ketiganya tidak membutuhkan pidato. Mereka memperhatikan hal sederhana. Apakah ia mengingat alergi Bima terhadap udang? Apakah ia hadir ketika Citra tampil membaca puisi? Apakah ia meminta izin sebelum memeluk? Apakah ia tetap datang setelah satu sesi dibatalkan? Selama 6 bulan pertama, anak-anak tetap memanggilnya Rangga. Ia menerima tanpa memaksa. Ketika seorang anggota keluarga menyarankan agar mereka segera dibiasakan memanggil ayah demi memperbaiki citra keluarga, Rangga melarang siapapun mencampuri proses tersebut. Amara juga menghadapi perubahan yang tidak kalah sulit. Setelah masalah pusat Cikarang, ia menepati janji untuk tidak menjadikan ruang 3 bergantung pada satu orang. Niken mengambil alih operasional harian. Siska memimpin keuangan dan hubungan investor. Sedangkan Komite Keselamatan memiliki hak menutup pusat tanpa persetujuan CEO. Pada awalnya Amara tetap membaca semua laporan malam hari dan mengirim koreksi sebelum subuh. Niken akhirnya mengembalikan beberapa dokumen dan mengatakan tanggung jawab yang sudah didelegasikan tidak boleh diambil kembali, hanya karena Amara merasa cemas. Amara belajar menahan diri. Ia mulai pulang sebelum anak-anak tidur, setidaknya 3 kali seminggu. Ia juga menerima terapi untuk membicarakan malam di parkiran, persalinan dini, dan kebiasaan mengukur nilai dirinya melalui kemampuan bertahan sendirian. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun dirinya tidak hanya menolak bantuan Rangga. Ia menolak hampir semua bantuan, karena takut setiap pertolongan akan berubah menjadi kendali. Siska mengingatkan bahwa orang yang menyelamatkan diri sendiri terlalu lama sering tidak tahu bagaimana berhenti hidup dalam keadaan darurat. Amara tidak langsung berubah. Namun ketika Ruang 3 membuka cabang baru di Karawang, ia membiarkan Niken memimpin tanpa hadir di setiap rapat. Hasilnya tidak sempurna. Tetapi cabang tetap berjalan. Untuk pertama kalinya, Amara melihat bahwa membagikan tanggung jawab bukan berarti kehilangan hasil kerja. Hubungan Rangga dengan ketiga anak tumbuh melalui hal yang tidak menarik perhatian siapapun. Ia belajar membuat bekal sederhana untuk kunjungan taman. Ia datang ke sekolah tanpa rombongan. Ia menunggu di mobil ketika Bima belum siap keluar setelah latihan sepak bola. Ia membaca buku tentang astronomi agar dapat memahami pertanyaan Aruna. Meski gadis itu tetap sering membetulkan penjelasannya. Ketika Citra meminta bantuan membuat model tata surya, Rangga tidak membeli model terbaik. Ia datang membawa karton, lem, dan cat yang dipilih sesuai daftar sekolah. Hasilnya miring, dan beberapa planet jatuh sebelum tugas selesai. Tetapi Citra tertawa untuk pertama kalinya, tanpa menjaga jarak. Bima menjadi yang paling sulit. Anak itu menyimpan kemarahan, seolah kemarahan tersebut melindungi ibunya. Suatu sore, ia sengaja mengatakan Rangga tidak perlu datang lagi karena mereka sudah hidup baik tanpa dirinya. Rangga menjawab bahwa Bima benar. Mereka memang dapat hidup tanpa dirinya, namun ia tetap ingin hadir selama diizinkan. Bukan karena merasa dibutuhkan, melainkan karena menjadi ayah adalah tanggung jawab yang tidak bergantung pada apakah dirinya disambut. Bima tidak langsung melunak. 3 minggu kemudian, ketika mengalami demam saat kunjungan akhir pekan, ia membiarkan Rangga duduk di samping ranjang sampai Amara tiba.
Malam itu ia memanggil Rangga dengan satu kata yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ayah. Rangga tidak menangis di depan anaknya. Ia hanya menjawab pelan dan tidak meminta kata itu diulang. Meski hubungan mereka membaik, Amara tidak kembali menjadi istri Rangga. Beberapa anggota keluarga besar mencoba menyatukan mereka demi nama baik dan kenyamanan anak-anak. Mereka mengatakan pernikahan ulang akan mengakhiri skandal serta memulihkan struktur warisan. Amara menolak menghadiri makan malam yang membahas gagasan tersebut. Ia juga mengatakan kepada Rangga bahwa 3 anak tidak membutuhkan rumah yang terlihat utuh, tetapi dibangun dari ketakutan lama. Rangga tidak membantah. Ia memahami bahwa penyesalannya tidak menciptakan hak untuk kembali. Dalam satu sesi mediator tanpa anak-anak, ia mengatakan masih mencintai Amara. Amara menjawab perasaan itu mungkin benar. Tetapi cinta tidak membatalkan pilihan yang pernah dibuat. Ia pernah berdiri sendirian dengan 3 koper dan 3 bayi di dalam kandungan. Sementara Rangga memilih laporan yang bahkan tidak dibacanya. Bagian hidup itu tidak dapat dihapus hanya karena sekarang dirinya jujur. Rangga mengatakan ia tidak akan meminta Amara melupakan. Ia hanya ingin hubungan mereka tidak lagi dibentuk oleh kebencian. Amara menjawab kebencian bukan masalah utama. Masalahnya adalah kepercayaan. Kepercayaan dapat dibangun kembali sebagai orang tua bersama. Tetapi tidak otomatis sebagai pasangan. Rangga menerima batas itu. Sejak hari tersebut, ia berhenti menggunakan kenangan pernikahan sebagai alasan untuk mendekat. Ia menghubungi Amara hanya mengenai anak, jadwal, kesehatan, dan keputusan yang memang perlu dibicarakan. 2 tahun setelah tender Cikarang, Ruang 3 berkembang menjadi 29 pusat pengasuhan. Namun Amara menolak ekspansi yang terlalu cepat. Ia pernah hampir kehilangan standar karena ingin mengendalikan semua hal. Dan kini tidak ingin perusahaan tumbuh lebih besar daripada kemampuan tim menjaga anak. Ruang 3 membuat program pelatihan bagi perusahaan lain, termasuk Wiratama Urban Living, agar pekerja perempuan tidak kehilangan jabatan setelah melahirkan. Program itu mewajibkan perusahaan menyediakan ruang laktasi, jadwal kembali kerja bertahap, cuti bagi ayah, dan pusat pengasuhan yang diperiksa independen. Rangga mendukung kebijakan cuti ayah di Dewan Perusahaan meski beberapa direktur menyebutnya biaya tambahan. Ia tidak menjadikan dukungan itu cara meminta pujian dari Amara. Ia menyusun perhitungan, mendengar pekerja, dan menerima kritik. Saat kebijakan awal masih terlalu sempit, Amara melihat perubahan tersebut tanpa mengubahnya menjadi cerita romantis. Rangga mulai memahami nilai pekerja bukan hanya saat perusahaan membutuhkannya. Sedangkan dirinya mulai mampu mengakui bahwa seseorang dapat berubah tanpa harus diberi kembali semua yang pernah dihancurkan. Mereka kadang minum kopi setelah pertemuan sekolah. Percakapan tidak lagi penuh tuduhan, tetapi juga tidak berubah menjadi nostalgia. Ada jarak yang sehat di antara keduanya. Ruang tempat tanggung jawab dapat tumbuh tanpa dipaksa menjadi cinta. Pada ulang tahun ke-7 ketiga anak, Rangga meminta izin mengadakan perayaan kecil di rumah Amara di Bintaro. Ia tidak menyewa hotel atau mendatangkan hiburan besar. Anak-anak memilih memasak bersama, membuat tenda dari kain di ruang tamu, dan menonton film sampai malam. Rangga datang membawa 3 surat. Bukan hadiah mahal. Dalam surat untuk Aruna, ia menulis bahwa dirinya bangga pada keberaniannya mengajukan pertanyaan sulit. Untuk Bima, ia meminta maaf karena membuat anak itu merasa harus melindungi Amara dari orang dewasa. Untuk Citra, ia berjanji tidak akan menjawab pertanyaannya dengan kebohongan hanya karena kebenaran terasa memalukan. Ketiganya membaca sendiri dan tidak diminta memberi tanggapan. Setelah anak-anak tidur di bawah tenda, Rangga membantu Amara membersihkan piring. Ia mengatakan dirinya tidak tahu apakah semua usahanya pernah cukup. Amara menjawab tidak ada jumlah kunjungan yang dapat mengganti 6 tahun. Namun hubungan bukan soal mengganti waktu. Hubungan dibangun dari cara seseorang memakai waktu yang masih ada. Rangga bertanya, apakah Amara masih melihatnya sebagai lelaki di parkiran Kuningan
Amara mengatakan sebagian dari dirinya akan selalu mengingat lelaki itu. Namun sekarang ia juga melihat ayah yang datang tepat waktu, menerima penolakan, dan tidak lagi meminta anak-anak menyembuhkan rasa bersalahnya. Beberapa bulan kemudian, ketiganya mengikuti pameran sekolah tentang keluarga dan pekerjaan. Aruna membuat peta bintang. Bima membuat model pusat pengasuhan aman. Sedangkan Citra menulis cerita tentang 3 anak yang memiliki rumah bersama ibu dan 2 tempat bertemu ayah. Seorang guru bertanya, apakah keluarga mereka tidak lengkap karena orang tua tinggal terpisah? Citra menjawab keluarganya lengkap. Hanya bentuknya tidak sama dengan gambar di buku. Amara mendengar jawaban itu dari belakang ruangan. Rangga berdiri beberapa langkah darinya. Mereka saling memandang, tetapi tidak mengoreksi anak tersebut. Setelah acara, Bima berjalan di antara keduanya sambil memegang tangan Amara dan lengan Rangga. Tidak ada kamera, dewan, atau keluarga besar yang menilai pemandangan itu. Hanya 3 anak yang akhirnya memiliki kebebasan mencintai kedua orang tua tanpa harus menyatukan mereka. Di tempat parkir sekolah, Rangga meminta izin membawa anak-anak makan siang akhir pekan berikutnya. Amara memeriksa jadwal, lalu menyetujui. Ia tidak lagi merasa setiap persetujuan berarti menyerahkan kendali. Rangga juga tidak menganggap izin itu sebagai langkah menuju pernikahan kembali. Pada suatu sore yang hujan, Amara keluar dari kantor ruang 3 di BSD dan melihat Rangga menunggu ketiga anak menyelesaikan kelas seni. Hujan mengingatkannya pada malam ketika dirinya berdiri di depan apartemen dengan koper basah dan rasa sakit di perut. Dulu ia membayangkan keberhasilan akan terasa seperti membuat Rangga berlutut dan menyesali semua yang hilang. Ternyata kemenangan yang sebenarnya tidak berada di lantai ruang sidang atau pada wajah mantan suami yang hancur. Kemenangan itu ada pada perusahaan yang mampu berjalan tanpa dirinya memegang setiap tali. Pada perempuan pekerja yang dapat menitipkan anak dengan aman. Dan pada 3 anak yang tidak lagi takut akan diambil oleh nama keluarga. Rangga menghampiri dan menawarkan payung. Amara menerimanya tanpa menganggap itu sebagai utang. Mereka berdiri berdampingan menunggu anak-anak keluar. Rangga berkata, ia tidak akan meminta mereka pulang menjadi keluarga seperti dulu. Amara menjawab karena keluarga seperti dulu memang tidak layak dipulihkan. Mereka dapat membangun sesuatu yang lain. Lebih jujur dan tanpa kepemilikan. Ketika Aruna, Bima, dan Citra berlari ke arah mereka, Rangga tidak berlutut lagi. Ia berdiri, membuka tangan, dan menunggu ketiga anak memilih mendekat. Amara juga tidak menarik mereka menjauh. Ia telah membuktikan bahwa hidupnya tidak membutuhkan permohonan maaf untuk menjadi utuh. Namun ia cukup kuat untuk membiarkan tanggung jawab yang nyata mengambil tempat di dalamnya.